Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang sengaja saya majukan biar kita nggak terlalu kesorean. Jadi kalau minggu depan dan seterusnya, kalau kalian masih eh, apa namanya bersedia, saya mungkin akan saya tetapkan jam 2 atau lebih 15 menit lah ya. Eh, Kemudian bagi yang seandainya ada beberapa teman kalian yang nggak bisa hadir, saya rasa nanti bisa saya atur lah. Mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau di sini saat ini ada 6, 2, 7, ada sekitar 13-an ya. Nah, mungkin nanti bisa kita beritahu nanti materinya eh, atau bisa mungkin saya saya ajak meeting bareng gitu aja. Jadi nggak terlalu masalah. Tapi kalian juga harus pastikan lagi eh, di di kelas kalian kalau misalnya banyak yang keberatan misalnya untuk maju jam 2, ya udah kita tetapkan jam 4 lagi, nggak apa-apa ya. Nah, itu. Ini kan takutnya kan kalau kesorean kalian sudah punya jadwal sendiri-sendiri nanti. Nah, takutnya gitu ya. Baik, pada pertemuan kedua ini eh oh ya, kalian ya, diaktifkan juga ya kameranya biar terkesan nggak apa namanya nggak eh, kalian nggak asal masuk gitu ya. Mohon langsung dikoreksi saja nanti kalau seandainya kurang jelas ya, karena nanti takutnya kalian nggak ngerti, ada yang nggak paham tapi diam gitu. Nah takutnya malah kelewat, nah, kita nggak bisa ngikutin nanti untuk pertemuan selanjutnya. Ya mungkin eh, lebih lama 1 jam ke depan lah kita ya. Kita to the point saja. Yang penting kesampaikan apa yang kita inginkan itu saja. Jadi nggak mungkin nggak seperti di kelas tatap muka yang punya banyak waktu kita untuk memaparkan atau menjelaskan materi. Mungkin untuk ini kita mungkin lebih ke inti saja ya. Baik, eh, coba saya bagikan dulu ya materinya. Nah itu ada ya, saya tutup. Hmm, Sebelumnya saya minta izin untuk menjelaskan ini sebentar ya. Eh, apa nih eh, rancangan pembelajaran semester kita. Jadi di layar itu bisa kita lihat. Nanti akan saya bagikan juga ini ya. Semua semua kelas nanti akan saya bagikan. Nah, perkuliahan kita per minggunya itu atau per pertemuan itu apa saja, biar kalian bisa memperkirakan ya. Nanti kalau ada yang nggak cocok, bisa kalian komentari saja ya. Nah, jadi eh, untuk gaya-gaya dalam ini di pertemuan terakhir 13-14 itu saya tidak ini kan kalau kalau bisa kan ini bisa kita singgung ya 13-14 ini. Tapi sebenarnya ini belum wajib di statika. Eh, walaupun kita memang harus tahu juga, harus paham juga di awal-awal sebelum kita melangkah nanti ke analisa struktur. Nah, ini tapi mungkin saya singgung di struktur balok saja. Jadi
yang elemen dasar saja. Jadi pada balok melintang misalnya, atau pada balok yang miring atau tegak. Nah, gaya dalamnya analisanya bagaimana. Nah, untuk struktur lebih lanjut kan nanti di analisa struktur. Nah, ini memang sengaja saya masukkan karena kita itu kan kalau normal itu kan 12 pertemuan. Nah, karena masih ada waktu, kita masih diberi kesempatan sampai 14 pertemuan. Nah, itu saya maksimalkan. Nah, saya masukkan gaya-gaya dalam. Ya, nanti kita di analisa struktur tidak terlalu bingung gitu. Nah, kemudian penilaian itu, ini belum lupa saya menyampaikan kemarin. Untuk penilaian itu kita nanti ada nilai tugas. Ini sebenarnya masih rancangan tatap muka offline ya. Nah, kalau offline memang presentasenya begini saya buat. Tapi kalau online, nah kita dinilai tugas, pasti ini nilai absen. Absen ini gimana ya? Ya kita lihat nantilah kalau memang dari pihak universitas nanti yang dari sistem mewajibkan ada evaluasi presentasi nilai. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, sehingga nanti pembagiannya ini, nah sehingga nilai akhir itu nanti ada 100% ya, genap 100%. Nah, untuk aspek penilaian ini mungkin saya yang sikap, pengetahuan, keterampilan itu mungkin tidak bisa saya evaluasi karena kita masih online ya. Jadi ini mungkin ini bisa kita skip saja lah ya. Nah, untuk daftar pustaka kan bisa kalian cari-cari referensi. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya, sama ya yang saya sampaikan di slide juga sama. Itu mungkin ya kira-kira. Nah, pertemuannya biasa kalau online kita apakan lah, minimalkan lah, enggak 45 menit satu semester, satu SKS itu. Tapi mungkin 1 jam penuh itu mungkin sudah kita genapkan 3 SKS ya. Baik, mungkin ini sekilas ya tentang LPS. Kemudian kita coba masuk ke statika itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya pembagian statika itu nah, jadi di sini ada begini ya. Nah, dia merupakan bagian dari ilmu mekanika yang mempelajari benda bergerak maupun diam ya. Kemudian pembagiannya itu sebenarnya ada 3. Ada mekanika benda tegar, benda berubah bentuk, dan mekanika fluida. Nah, mekanika fluida ini nanti juga belajar di semester 5 nanti ya. Semester 5, kalian semester 3 ya. Semester 5, semester 4 ya. Nanti kalian di semester genap langsung masuk ini. Kemudian kita di sini nih di yang satu ya, di mekanika benda tegar. Jadi khusus kita mempelajari benda dalam keadaan stabil atau seimbang atau dalam keadaan diam. Artinya gaya yang diterima itu sama dengan gaya yang diberikan. Ya. Aksi reaksi di situ berlaku. Nah, ini kaitannya dengan hukum dasar ini. Nah, di hukum dasar statika itu ada hukum dasar Newton 1, yang Newton kedua, dan hukum Newton ketiga ya. Kemudian hukum Newton ke-1 itu menyatakan bahwa semua gaya yang bekerja dan semua momen yang bekerja pada sebuah benda atau struktur itu harus dalam keadaan diam atau sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Jadi tidak boleh benda itu goyang ya. Benda itu tidak boleh goyang dan harus mempertahankan kestabilannya ya. Nah, jadi harus sama dengan 0 semua. Kemudian untuk hukum kedua Newton, ketika benda diberikan gaya, benda yang bermassa M diberikan gaya, itu sebanding dengan
percepatannya, ya, sebanding dengan percepatannya. Nah, gaya itu adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, ya. Atau ini kalian apa? Kalian ganti dengan sekon juga sama ya. Ini juga sama. Nah, ini juga kok gitu ya. Bentar. Nah, ini juga sama dengan 0 ya. Ini sama dengan sorry, kok 0, sekon ya, sekon. Jadi satuan waktu ya, satuan waktu itu sekon kuadrat atau s ya, sekon atau s. Nah, jadi bisa ganti detik itu dengan sekon, itu sama ya. Kemudian di hukum ketiga Newton, nah ini yang kita sebut tadi, aksi itu sama dengan reaksi. Artinya aksi ini kok kayak gini ya. Bentar. Jadi kalau atau aksi itu dikurang reaksi, kurang reaksi itu sama dengan 0 ya. Nanti kalau kita pindah ruas dia kan aksi sama dengan reaksi gitu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian untuk dasar statika kita juga mengenal ada satuan dan besaran ya. Satuan dan besaran, di mana kita di sini untuk besaran 4 besaran dasar yang kita ketahui itu adalah panjang, massa, gaya, dan waktu. Ini yang besaran dasar ya yang kita gunakan di dalam statika, dan saya rasa untuk semua bidang mekanika itu pasti dasar ini yang pasti ada dalam perhitungan. Nah, lambang dari besaran-besaran ini dinamakan dengan satuan. Nah, lambangnya bukan lambang ininya ya, bukan lambang simbol ininya. Kalau panjang ini kan simbolnya L itu ya. Massa itu M kecil. Nah, ini bisa juga L kecil ya, L kecil. Kalau gaya F ya. Gaya F, dan waktu itu T. Ya. Nah, yang satuan itu yang mana? Nah, misalkan L. L itu satuannya bisa meter, sentimeter, ya kan? Kemudian milimeter ya. Kemudian massa itu satuannya kilogram. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalian pasti sudah belajar di SMA gitu ya. Kemudian gaya tadi F itu adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat kan gitu. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, satuannya panjang meter gitu ya, meter atau sentimeter atau milimeter, tergantung nanti dimensi struktur yang kita gunakan. Kemudian T itu sekon atau detik atau sekon gitu ya. Kemudian kilogram, tapi kalau gram ini jarang nih, kalau untuk struktur kan nggak mungkin hitungnya gram ya. Tapi bisa saja kita pakai gitu ya, nggak masalah. Cuman kan pengalinya jadi besar gitu ya, karena 1 kilogram itu kan 1000 gram kan. Jadi kebesaran dan dia nggak bagus juga nanti kalau kita pakai untuk perhitungan. Nah, yang umum kita gunakan ada sistem satuan internasional dan British. Yang umum kita pakai itu ini sistem internasional. British ini atau US ya, atau Amerika. Atau yang orang Eropa itu kan pakainya British ini. Nah, jadi kalau ada buku-buku berbahasa Inggris kalian lihat, nah dia pakai
pakai satuan British ini biasanya. Kalau kita di Asia gitu ya, umumnya kita pakai satuan internasional. Nah, Jepang pun dia pakai satuan SI ini. Nah, gitu ya. Itu untuk satuan. Kemudian satuan turunan. Nah, contohnya kecepatan. Nah, turunan dari panjang dan waktu. Nah, jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Nah, kemudian ada percepatan. Nah, waktu kecepatan per waktu gitu ya, sehingga dia menjadi meter per sekon kuadrat. Nah, itu. Jadi satuan turunan itu diperoleh dari satuan pokok. Nah, satuan pokok yang ada dari apa 4 tadi ya, apa bukan dari panjang, waktu, sama satu lagi tadi itu massa gitu ya. Nah, itu satuan pokok. Kemudian ini sama tadi untuk satuan British internasional. Nah, ini untuk satuan internasional ini ya, meter. Nah, kita ini salah satu contohnya gitu. Kemudian dalam statika juga kita ada mengenal kecepatan gitu, kecepatan. Tapi kalau untuk kita di benda diam, benda tegar, ini sebenarnya percepatan tidak terlalu. Nah, nanti kan ini dianalisa dinamik struktur ya. Jadi kalau ada beban gempa atau beban angin, nah ini percepatan ini sangat berpengaruh ini. Karena untuk beban yang kita hitung itu kan percepatan muka tanah yang diakibatkan oleh gelombang gempa ya. Nah, ini ada hubungnya sini. Kemudian momen itu pasti kita massa panjang gitu. Nah, W ini atau daya itu juga jarang ya. Paling mungkin gaya berat ya. Gaya berat di statika kan W dikali M W sama dengan M kali kecepatan gravitasi atau apa namanya, meter per sekon kuadrat ya, satuannya sama dengan percepatan untuk gravitasi. Ini boleh kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Ini kan sudah ada ketetapannya ya, untuk gravitasi kan sudah ada ketetapannya ya. Ini 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, untuk tekanan, nah ini kita banyaknya nanti di tekanan atau tegangan sih satuannya sama ya, Pascal atau megapascal, nanti tergantung nanti dimensinya, apakah dia pakai meter kuadrat atau milimeter kuadrat nanti dimensi batangnya misalnya. Tekanan ini F per A. Nanti kita banyak di nanti di analisa struktur, di mekanika bahan. Nah, itu kita banyak berhubungan dengan tekanan. Tapi dasarnya kan tetap statika ya. Dan ini kita lanjut saja ini. Nah, selain selain dari satuan, kita juga ada vektor gitu ya. Vektor. Sebenarnya pendampingnya ini adalah skalar dulu. Jadi seperti tadi panjang, massa, waktu, nah itu besaran skalar. Nah, sementara untuk besaran vektor, dia tidak hanya nilai besarannya saja, tapi dia juga punya arah ya, seperti momen contohnya. Momen itu kan dia bergeraknya berputar ya, berputar baik itu searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Nah, gitu ya. Jadi kalau ketika sebuah benda kita berikan gaya sebesar F ya, bendanya misalkan berukuran L misalnya ya, L, maka benda ini, batang ini akan bergerak, akan berputar sebesar momen F dikali jaraknya atau panjang batangnya ini ya. Nah, agar dia seimbang, maka ini kita harus memindahkan gayanya ini berlawanan dengan F ya, besarnya sama. Nah, besarnya sama. Nah, itu namanya momen couple. Jadi dua gaya yang sama besar berlawanan arah,
berada pada suatu jarak tertentu atau misalkan L. Nah, itu momen kopel ya. Kalau satuannya F ini kan Newton. Kemudian L ini kan meter atau milimeter ya. Nah, jadi satuan momen atau kopel itu Newton kali meter. Nah, selain dari gaya, tadi kan juga momen tadi ya, ada tiga, baik itu arah gaya, arah X, baik itu arah Y. Nah, ini hukum Newton ke satu ini ya. Nah, kemudian momen itu harus sama dengan 0 supaya benda tidak bergerak atau supaya benda tidak runtuh ya. Runtuh. Kemudian vektor itu ada vektor bebas, vektor tetap atau vektor terikat dan vektor geser. Nah, kemudian ini saya lupa. Selain momen ya, selain momen itu kecepatan juga, kecepatan dia kan bergerak translasi, sama juga percepatan ya. Nah, kemudian gaya bisa arah ke arah tegak atau vertikal, bisa ke horizontal atau arah Y atau arah X gitu ya. Nah, itu jadi dia tidak hanya mempunyai nilainya saja tapi juga arahnya. Nah, panah-panah ini adalah arahnya ya. Oke, Sri Putri. Si Putri ya. Jaringan saya susah, Pak, katanya. Baik, kita lanjut nanti tanya ke temannya. Vektor bebas itu, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada suatu benda ya bergerak, nah itu ke berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Nah itu sama dengan dua buah gaya F besarnya sama, arahnya berbeda pada suatu jarak tertentu. Nah ini kan kita pindah secara vertikal. Kalau kita pindah secara horizontal dia juga akan sama ini ya, sama. Nah ini gerak rotasi, kemudian gerak translasi gitu ya. Kalau dari pengertiannya kan dia tidak bergantung pada satu titik kerja seperti pada benda yang bergerak rotasi akibat kopel atau bertranslasi. Jadi dia tidak ada titik kerjanya ini. Titik kerjanya nanti kita jelaskan apa itu titik kerja ya. Nah dia tidak perlu memperhitungkan atau bergantung pada titik kerjanya, yang penting dia bergerak saja ya. Kemudian yang vektor terikat baru dia harus mempertahankan titik kerjanya. Jadi kalau titik-titik kerja atau garis kerja ya, atau garis kerja itu dia punya titik tangkap. Nah, titik tangkap kerja gayanya ya. Misalkan kalau di gambar yang A, benda A, itu kan titik tangkapnya di sini ya, di sini. Jadi tempat di mana gaya itu mengenai suatu permukaan benda, nah itu titik kerja. Kemudian kita lihat di B, berpindah titik kerjanya di sini. Ya, jadi dia tidak akan sama dia, ya, karena jaraknya atau posisinya itu sudah berbeda. Yang pertama Y1, yang kedua Y2. Nah, ketika gaya F kita letakkan di sini pada jarak Y1, itu dia tidak akan sama nilainya dengan F yang di sini pada jarak Y2. Itu pasti sudah beda harganya. Karena kenapa? Karena ketika gaya kita berikan di sini, itu pasti momennya lebih kuat ya. Katakan tinggi Y1 ini 5 misalnya. Ya, 5 dan F ini misalnya 10. Ya. Nah, walaupun F ini kita berikan sama besarnya, tapi jaraknya di sini misalkan 3. Nah, 3 meter ya, ini meter, ini Newton atau kilonewton. Nah, ketika dia benda ini berputar, momen yang paling besar itu adalah di sini nih, karena jaraknya 5. 10 kali 5 itu kan 50. Ya kan? Nah, 50. Sementara di sini momennya pasti hanya 30, ya kan? 3 kali 10 atau 10 kali 3 hanya 30 Newton meter saja ya. Nah, jadi besar yang sebelah kiri, makanya dia tidak sama. Nah, agar sama ya dia tetap mempertahankan
titik tangkap kerja garis kerjanya ini, ya. Dia harus mempertahankan ini gitu. Nah, gitu ya. Itu vektor tetap, harus tetap dia gitu. Nah, beda dengan yang vektor geser ini. Kalau vektor geser ini, nah ini yang saya maksud tadi, garis kerja gaya. Ya, di sini ada titik-titik kerja gayanya atau garis kerja gayanya. Ya, jadi selama suatu gaya itu berada masih pada garis kerja ini, jadi misalkan ini posisi pertama dari gayanya di sini di A ini di titik A, ya. Kemudian pada titik kerja atau garis kerja gaya ini kita pindah gayanya di B di titik B. Itu tetap akan sama nilainya, ya. Dia pasti akan sama walaupun mau kita taruh di sini gayanya gitu ya. Nah, walaupun mau kita taruh di sini atau misalkan eh, sini gitu ya sama ya atau di sini ya itu dia sama nanti kita lihat nanti. Itu besarnya sama asalkan F-nya ini sama besar. Itu pasti pengaruhnya terhadap benda sama gitu ya. Jadi kalau bendanya bergerak atau berputar sebesar 50 Newton meter, maka di sini tetap 50 Newton meter yang di B. Nah, itu artinya vektor geser. Jadi hanya menggeser gayanya saja tapi tidak berpengaruh terhadap bendanya gitu. Nah, kemudian baru kita masuk ke sistem gaya. Sistem gaya di sini kita lihat gaya itu apa dulu. Nah, gaya itu kita gambarkan dengan panah sepanjang katakan panjangnya begini ya, segini. Nah, kita simbolkan tadi F itu kan gaya itu kan dengan F ya. Kita simbolkan dengan F. Nah, panah ini itu adalah arah gayanya ya. Kemudian kalau kita skalakan, kita ukur berapa panjang panah ini, itulah besar gaya ya. Jadi kalau kita membuatnya sesuai skala di kertas milimeter misalnya, ya, itu bisa kita ukur berapa panjang atau besar gayanya. Nah, gaya ini termasuk besaran vektor ya, bukan skalar. Kalau skalar tadi kayak waktu, nah itu kan tidak tahu kita, dia tidak punya arah ya. Nah, titik-titik garis putus-putus ini adalah titik kerjanya atau garis kerja gayanya ya, garis kerja gaya. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah Newton atau kilo Newton. Nah, konsep gaya ini yang mengawali analisa kita nanti untuk analisa-analisa statika struktur atau kesetimbangan struktur sampai satu semester ini ya. Gitu. Kemudian jenis-jenis gaya itu ada gaya koliner, ada konkuren, dan ada gaya kopel. Tadi kan seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi momen kopel itu adalah F dikali R ya. R atau L di sini ya. Atau panjang batangnya. Nah, di sini gaya F sama besar tapi berlawanan arah. Ya, nanti kalau ditanya berapa momen yang terjadi pada struktur, nah nanti cara mencarinya kayak gini, tergantung nanti kita sepakati arahnya kemana. Ya dalam perhitungan itu kita nanti akan ada kesepakatan tanda baik itu arah X, Y maupun momennya. Ya nanti kita jelaskan. Kita lihat satu-satu yang ini. Nah, koliner itu gaya koliner itu dia berada pada satu garis kerja gaya. Ya, jadi kalau misalkan gaya ini di apa? Kita disuruh menghitungnya berapa besar gaya pada titik kerja gaya ini katanya. Ya kita jumlahkan saja ini ya. F1 tambah F2 ditambah F3. Nah, kemudian konkuren. Nah, konkuren ini dia berada pada satu satu titik pertemuan gaya. Jadi kalau misalkan saya buat gayanya begini gitu ya, ini F1, F2 gitu. Aduh. Nah, satu lagi F3. Nah, katakan gitu ya. Nah, jadi kalau saya buat dia bertemu pada satu titik,
Nah, saya perpanjang garis kerjanya. Nah, itu ya, saya perpanjang garis kerja gayanya. Kemudian ini juga. Nah, jadi dia bertemu pada satu titik. Harusnya di sini ya. Harusnya dia ini F ini nggak di sini lah. Nah, di sini. Ini misalnya gini. Nah, gitu ya. Jadi sampai akhirnya dia bertemu pada satu titik ini. Nah, itu konkuren dia. Nah, ini bisa kita cari kalau sudah begini, itu udah bisa kita menghitungnya. Kalau kita buat dia sudah bertemu pada satu titik, nah maka resultan gayanya atau jumlah gayanya bisa kita hitung. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kita bicarakan tadi garis kerja gaya ini sudah lewat ya. Nah, ini contohnya yang gaya geser ya. Jadi kalau misalkan ada satu struktur dikenakan gaya di sini, itu ya. Nah, jadi kalau kita tarik garis kerja gayanya, kemudian ketemu di sini dan gaya itu kita pindah di sininya, dia juga sama besar dia. Nah, itu juga sama dengan di sini. Selama dia masih berada di garis kerja ini, nah itu pengaruhnya sama besar. Kemudian saya pindah gaya yang di sini. Nah, itu ya. Nah, itu sama besar dia. Nggak ada masalah. Atau di sini. Nah, pengaruhnya sama, nggak ada bedanya. Atau di sini saya pindah tetap. Atau di sini. Itu bakal sama pengaruhnya. Kemudian yang gambar di atas juga kayak gitu ya. Ini kan garis kerjanya di sini nih, ya, garis kerja di sini. Maka gayanya kita pindahkan di sini itu juga sama ya. Nah, oke. Itu yang disebut dengan garis kerja gaya. Kemudian ini dalam 3 dimensi yang collinear, nah dia berada di sini. Kemudian nanti arah-arah ini nanti kita jelaskan ya. Kenapa dia ini berbeda? Nah itu sebenarnya nggak ada masalah ini. Nanti dalam analisa saja nanti pengaruhnya ya kalau arahnya berbeda. Ini yang konkuren. Nah, ini kalau kita perpanjang dia berada pada satu titik gitu ya. Ketemu dalam satu titik bukan berada. Kemudian ini juga sama dalam 3 dimensi. Nah, untuk sebelum kita lebih jauh ke resultan gaya atau cara menjumlahkan gaya, kita buat kesepakatan tanda dulu ya. Jadi kalau gaya itu kan dia punya besaran dan arah. Nah, arahnya harus kita sepakati. Misalkan kalau dia horizontal ke kanan, ya arahnya ke kanan panahnya. Kemudian kalau vertikal dia ke atas, ya. Dan kalau momen dia searah jarum jam, itu kita sepakati dia bernilai positif. Nah, ini kita sepakati saja bersama ya. Jadi biar tidak ada perbedaan persepsi nanti. Nah, supaya mudah gitu. Walaupun sebenarnya ini nggak masalah. Mau kalian buat ini minus, ya, yang ke kanan minus, ke atas minus, searah jarum jam minus. Kemudian sebaliknya yang ke kiri positif atau yang ke bawah positif dan berlawanan jarum jam positif itu nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Nah, ada masalah yang tergantung nanti kecenderungan kalian menetapkan tandanya apa. Nah kalau saya cenderung ke yang ke kanan ke atas searah jarum jam itu positif. Nah dan ini negatif jadinya sebaliknya ya. Jadi kalau dalam perhitungan kita awali dengan ini, perhitungannya akan mudah nanti. Ya. Karena nanti yang membedakan kan hanya hasil akhirnya. Jadi sebelumnya atau di awal kita sepakati misalnya ke kiri itu positif atau ke bawah positif atau berlawanan jarum jam positif misalnya ya. Nah, kalian ketemu hasilnya nanti negatif misalnya. Misalkan gaya fx ya. Gaya F, contohnya gini. Contohnya ada sebuah gaya horizontal fx ya sebesar 10 kilonewton misalnya ya. Ini misalkan. Nah,
kalian kan menetapkan kalau ke kiri itu positif misalnya, ini misalnya ya, ini berbeda dengan ini misalnya. Maka dalam perhitungan kalian membuat nilai ini, nilai yang 10 ini nanti karena ke kiri yang positif kalian jadikan dia minus dulu. Nah, gitu perhitungannya ya. Itu perhitungannya. Tapi kalau kalian tetapkan ke kanan itu positif, maka tidak perlu kalian kasih minus, langsung aja 10 gitu. Nah, gitu saja. Nah, nanti hasil akhirnya nanti kalau minus misalnya, kalau di hasil akhir ternyata reaksi di A, gaya reaksi di titik A misalnya kalian dapatkan hasilnya minus 5. Nah, maka arah ini nanti kalian apa? eh eh, sorry, ini jangan pakai besar dulu lah, sorry, fx saja gitu ya, karena fx ini yang akan kita cari nanti ya, reaksi ini akan kita cari nanti, misalkan r ax ya, misalkan rax. Nah, kalau misalkan rax itu nanti kalian ketemu minus 5, maka tinggal kalian rubah saja arahnya ke kiri. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ke kanan ini kalian jadikan kalian anggap itu dia negatif ya. Oke, gitu saja. Tidak ada masalah ini ya. Tergantung apa kalian, kecenderungan kalian. Tapi biar lebih apanya seragam ya, kita tetapkan aja yang ini saja lah ya. Biar nggak bingung yang lain. Nah, ada dua cara, itu secara jajaran genjang, secara grafis, ya, secara grafis dan secara analitis. Nah, analitis ini mungkin agak panjang juga penjabarannya. Kemudian, tapi dia saling berkaitan ya, saling berhubung saja sebenarnya. Ya, kita lihat satu-satu, misalnya untuk metode jajaran genjang dan untuk metode grafis dulu. Ada secara jajaran genjang dan ada secara segitiga ya. Kita lihat. Nah, misalkan untuk yang pertama itu ada dua buah gaya F1 dan F2. Nah, kalau dengan cara jajaran genjang, ini kita sebut dengan hukum paralelogram ya, paralelogram. Nah, ini kita proyeksikan dua gaya ini sejajar. Sejajar. Kalau F1 kita proyeksikan garis ini, nah kayak gini ya, kayak gini, itu harus sejajar dengan gaya F2 dia, titik proyeksinya. Itu juga dengan proyeksi yang di sini, dia harus sejajar dengan F1 ini. Nah, kemudian kita hubungkan gaya ini, nah itu adalah resultannya, itu besar resultannya ya. Tapi kalau metode segitiga, kita langsung nih, jadi F1 kemudian langsung ujung F1 ini, ujung panah F1 ini langsung kita sambung dengan F2 ya. Nah, itu langsung kita hubungkan dan pangkal dari F1 ini kita hubungkan dengan ujung F2. Nah, itu resultannya ya. Itulah besar resultannya. Jadi kalau kita perhatikan ini yang pertama ini resultan yang di sini dengan yang di sini kan sama tuh ya. Nah, kalau kita pakai skala kan dia sama besar itu ya, pasti sama besar dia ya, karena sudutnya sudah kita atur gitu kan. Nah, ini dapatnya pasti sama besar. Tapi kalau kita manual kan sekilas juga masih bisa lah kita lihat sama dia ya. Itu aja. Ya. Itu untuk metode grafis. Tapi kalau dia banyak gayanya, lebih dari 2 misalnya, atau 3, 4 gitu. Nah, ini caranya juga sebenarnya nggak jauh beda ya. Hanya saja mungkin ini misalnya ada F1, F2, F3. Ini kalau secara paralelogram itu kita langsung saja kita sejajarkan F1 dengan F2 di sini. Ya. Nanti nih langsung kita sejajarkan saja untuk proyeksinya. Kemudian yang di sini juga kita sejajarkan dengan F1. Nah, itu langsung bisa kita ambil resultannya di sini. Nah, gitu ya. Nah, katakan ini resultan 1 ya. Maka resultan 1 ini langsung kita sambung dengan F2, langsung kita proyeksikan terhadap F2. Nah, dan kita ambil titik yang dari R1 ini kita proyeksikan langsung ke F3 gitu ya.
Kemudian yang ini juga proyeksi ini juga sama dengan R1 ya. Itu contohnya sudah ada, itu kalian tinggal lihat. Nah, saya mau nampilkan lagi. Nah, kemudian R-nya, R2-nya langsung kita hubungkan ini. Nah, itu R2 ya. Nah, R2 kemudian dengan F4 juga langsung kita proyeksikan ya. Langsung kita proyeksikan. Misalnya dia harus jajal juga ya. Harus jajal juga dia. Misalnya ini ya. Nah, ini kan harus sama dengan R2 ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita langsung kita hubungkan R3, dia dapat R3. Baru yang terakhir itu R3 dengan F5 ya. Nah, R3 dengan F5. Nah, gitu ya. Kemudian langsung R-nya, R besarnya ya. Nah, langsung R besarnya ya. Nah, inilah R-nya yang dari 5 buah gaya ini, R-nya yang kita hitung ini yang ini nih. Nah, itu baru secara grafis. Nah, nanti kita bermain-main dengan sudut-sudut nanti ini. Ada sudutnya berapa nanti kan diketahui ya. Nah, itu secara grafis. Kemudian kalau yang pengembangan dari segitiga tadi untuk gaya yang banyak, langsung aja kita gabung-gabungkan ini. Nah, langsung kita sambung ini F1, F2, F3, F4, F5. R-nya dari pangkal lagi ke ujung yang gaya yang paling terakhir. Nah, gitu dapat R-nya. Nah, ini juga sama besar. R yang di sini dengan yang di sini. Nah, itu kan juga sama besar tuh. Ya. Ini sama besar nih. Nah, dengan ini. Sekilas kan nampak sama besar ya. Kalau kita skalakan ya pasti dapat sama besar dia. Itu untuk secara grafis. Kemudian kalau secara analitis ya banyak yang perlu kita pertimbangkan ya kalau secara analitis. Misalkan, nah saya langsung aja misalnya ke contoh perhitungan misalnya ya. Kita buatkan saja misalnya eh, bentar. Misalkan ini nanti untuk analisis gayanya yang lebih lengkapnya kita pertemuan besok saja. Misalkan, sorry, ini ya. Misalkan kita punya gaya pada satu garis kerja gaya misalnya. Nah, misalkan ada gaya, ini ada F1 misalnya ya. Nah, F1. Nah, ini F1. Kemudian kita ganti juga warnanya dengan merah F2 misalnya. Nah, F2 yang merah ya. Kemudian ada F3 kuning misalnya. Nah, ini F3. Nah, itu kalian anggap benar aja dulu bentuknya ya. Nah, maka jumlah seluruh gayanya itu kita tinggal tambahkan F1 tambah F2 tambah F3. Nah, itu F-nya ya, atau resultannya ya, sama saja. Nah, ini arahnya kan ke kanan semua, maka kita buat tambah semua dia. Nah, kecuali yang F1 ini dia ke kiri misalnya. Gitu ya. Maka R-nya atau F-nya itu F2 tambah F3 ya. F2 tambah F3 dikurang F
1. Nah, gitu saja. Karena kesepakatan tanda kita yang ke kanan itu kan positif. Ya. Itu caranya. Kemudian misalkan ada lagi misalkan ini susah yang hapusnya ini. Oke, gini aja lah, saya bikin di yang baru aja ya. Saya bikin di yang baru. Ya, misalkan dalam sebuah koordinat x dan y, 2 dimensi ya, ini y, ini x. Ada 2 buah gaya, misalkan belum, jangan misalkan kita tahu gaya sebesar f gitu ya. Nah, jadi ini kaitannya sudah penguraian gaya lagi. Jadi kalau sebelum kita perhitungan lebih jauh, nah kita lihat coba dulu penguraian gaya-gaya atau komponen gaya-gaya. Nah, jadi misalkan ada sebuah gaya f misalnya. Nah, ini kalau secara tegak lurus juga bisa kita proyeksikan ya. Jadi di sini adalah, katakan di sini dia punya sudut, sebuah gaya bekerja pada sebuah benda sebesar sudut theta gitu ya. Nah, maka di sini, nah kan karena kalau kan kita tahu kan gaya itu kan hanya berarah ke kanan dan mendatar atau vertikal gitu ya, baik ke kanan atau ke kiri maupun ke atas atau ke bawah, kan kita tahunya kan itu. Sehingga kalau kita punya gaya miring begini, maka harus kita uraikan terhadap sumbu x dan sumbu y dulu ya. Maka kalau di sini gaya f, nah kita harus menguraikan dia terhadap sumbu x yang f ini, nah pada sudut theta, sehingga di sini untuk f x-nya sama dengan f dikali cos theta. Nah, nanti kalian pasti tahu gitu ya, kalau aturan sinus kosinus pada Pitagoras kan sisi yang di dekat sudut itu pasti cos gitu ya. Dan sisi yang di depan sudut, nah ini kan di depan sudut nih yang tegak ya. Ini sudut, nah ini depannya. Ini sudut, ini di dekatnya di sini. Nah, maka yang y, nah fy itu bakal sama dengan f dikali sin theta. Ya, nanti kalian lihat, nanti materinya nanti bisa saya bagikan nanti. Nah, yang tegak f sin theta, yang mendatar f cos theta. Nah, gitu. Nah, untuk resultannya berapa? Nah, resultannya akar dari f x kuadrat ditambah f sin sorry fy kuadrat. Nah, gitu ya. R sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Fx-nya berapa? Nah, kita cari dulu yang ini. Fy-nya berapa? Nah, kita hitung dulu ini gitu ya. Kita masukkan nilainya. Nah, beda kalau misalkan kita uraikan secara proyeksi gitu ya. Kalau proyeksinya tidak tegak lurus atau tidak seimbang, misalnya sebuah gaya punya f. Nah, bisa kita proyeksikan dia sesuai dengan jajaran genjang tadi. Nah, gitu ya. Ini F1,
Di sini F2-nya. Nah, secara jajaran genjang ini juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti hitungannya nanti menggunakan aturan segitiga lagi. Nah, kita harus mengetahui sudut-sudut yang di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini baru bisa kita hitung. Nah, coba kita lihat yang ini. Misalkan mana dia? Nah, ini ya. Coba gambar yang sebelah kiri nih, yang ini. Jadi kalau ada sebuah gaya membentuk poligon tertutup seperti ini, maka dan sudut-sudutnya juga sudah diketahui B, gamma, di sini alfa gitu ya. Katakan A ini adalah F1 gitu, B ini F2, C ini F3 gitu kan. Jadi kalau kita mau menghitung berapa besar C misalnya, kita tinggal ngambil aja persamaan yang ini. Nah, atau kita menghitung B bisa ambil persamaan ini dan bisa mengambil persamaan ini. A per sin alfa sama dengan B per sin beta gitu ya. Nah, kenapa sin beta di sini? Karena dia sudut yang di depan B-nya beta. Dan ini alfa karena sudut yang di depan A-nya alfa gitu. Nah, itu ini hanya pengulangan materi kalian di SMA saja untuk memantapkan gitu ya, untuk lebih memantapkan. Nah, ini yang kita jelaskan tadi nih. Nah, ini. Jadi ada dua gaya, tegak lurus. Nah, R-nya itu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Tadi itu kan kita pakai X ya, dan ini dia pakai angka gitu. Kemudian tangan yang di sini itu adalah F2 per F1 sehingga sudutnya bisa kita cari. Kalau tangannya sudah kita ketemu, maka sudutnya tetanya besar teta ini itu sama dengan tangen mau dia tangan nggak mau dihapus, sorry, kita lanjut aja lah. Jadi kalau tetanya itu sama dengan tangen pangkat minus 1 dikali F2 per F1. Nah, itu sudutnya. Jadi gampang ya. Nah, atau secara poligon tadi. Nah, ini secara poligon yang gayanya itu tidak saling tegak lurus, tapi posisinya seperti ini. Ya, antara F1 dengan F2-nya seperti ini. Maka kita misalkan sudut theta ini kita ketahui ya, sudut antara F1 dan F2 itu diketahui, kita bisa hitung menggunakan yang ini. Jadi R-nya, R yang ini itu akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 dikali F2 cos theta. Nah, gitu ya. Jadi tambah di sini ya, tambah. Kemudian kalau misalnya kita menghitungnya secara segitiga, nah kita menggambarnya secara segitiga ya. Ini kan metode segitiga tadi ya. Kan ada metode jalan genjang yang ini. Nah, ini metode segitiga. Kemudian yang diketahui itu sudutnya alfa di sini. Ya, atau bisa juga ini diketahui atau ini yang diketahui. Nah, itu bisa juga ya. Bisa kita gunakan yang rumus aturan segitiga ini. Ya, kalau satu di antara ini diketahui sudutnya, ya. Atau R ini selain yang ini bisa juga kalian pakai yang ini. Nah, jadi bebas ya. Asalkan sudut yang di depan R ini diketahui. Nah, ini diketahui kan? Ini alfa, ya. Cuman masalahnya kan sudut A atau sudut F1 atau sudut F2 kan tidak ada diketahui. Nah, jadi kita pakai aja yang ini. Ya. Jadi gampang ya, pakai aja yang ini. Nah, tapi bedanya dengan yang jajaran genjang, di sini kan plus. Nah, di sininya negatif dia. Ya, sini negatif. Jadi bedanya itu sudutnya kita pakai sudut yang alfa ya. Nah, alfa lagi. Jadi yang alfa di sini bukan yang theta di sini lagi. Ya, gitu ya.
Oke. Nanti untuk apa yang lebih lebih untuk analisa gaya yang lebih lanjut atau lengkap, nanti saya akan berikan nanti di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan minggu depan. Nah, kita lihat contoh soalnya dulu biar ini. Nah, eh yang pertama saja dulu ya. Ya, yang pertama. Yang ini. Nah, jadi ada gaya P dan Q ya. Ada gaya P dan Q. Besar P itu 40 Newton, kemudian yang Q itu 60 Newton. Nah, sudutnya eh, dari horizontal itu terhadap P 20 derajat. Nah, antara P dan Q itu 25 derajat. Nah, kita diminta berapa besar resultan gayanya ya. Gaya P dan Q ini berapa resultannya. Kan gitu. Nah, jadi kalau kalau kita menggambar gaya ini dengan metode segitiga misalnya, kan kita tinggal menghubungkan ini nih. P ini langsung kita hubungkan ke Q ini langsung kita hubungkan, kita sambung dengan P kan gitu kan. Nah, misalkan P itu gini. Ini misalkan ya. Karena ini tidak presisi kalau saya gambar. Ini P. Kemudian Q langsung kita gabung lanjut di sini nih. Nah, ini Q. Itu ya. Nah, ada sultannya, langsung kita tarik yang pangkal P ini ke ujung Q gitu ya. Nah, ini R-nya. Nah, ini R-nya. Nah, sudutnya yang mana kira-kira kita ketahui misalnya. Sudutnya kita ketahui kan di sini 20 nih ya, antara P dan landasan gitu ya, dan mendatar itu kan 20 ya kan. 20 kemudian antara P dan Q itu kan, kalau itu 20 kan di sini sebenarnya berapa? Ini 25, antara P dan Q itu kan 25 ya. Ini kan 25.